Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1582 sampai tahun 1585 bab 1582 cara apa? Pada saat ini, Wei Xiaotian telah kehilangan kesombongannya sebelumnya, dan dia terbaring di tanah seperti anjing mati, bergumam tanpa henti, jangan pukul aku mohon, jangan pukul aku. Setelah itu Fendi Zanders melihat Wei Xiaotian seperti ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan dia berkata dengan lembut, mengapa kamu mengatakan kamu melakukan ini? Katakan yang sebenarnya sebelumnya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Dan Wei Xiaotian sepertinya tidak mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia terus mengulangi kata-kata jangan pukul aku. Fendi Zanders menghampiri Wei Xiaotian, lalu berbisik kepada Wei Xiaotian, katakan padaku di mana Wei Yong berada. Wei Xiaotian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Zanders, lalu tergagap, saya tidak tahu di mana Wei Yong berada, saya sudah lama kehilangan kontak dengannya. Sepertinya Anda masih belum yakin. Lalu lanjutkan. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia bangkit dan berencana untuk pergi. Tidak mau. Wei Xiaotian dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluk paha Fendi Zanders, lalu berteriak dengan ekspresi ketakutan, jangan biarkan orang-orang itu masuk, aku mohon. Hehe. Fendi Zanders mau tidak mau mencibir ketika dia mendengar kata-kata Wei Xiaotian, dan kemudian berkata dengan ringan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin orang-orang itu masuk, tetapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang aku katakan padamu adalah kebenaran. Wei Yong melarikan diri setelah dia tahu kamu kembali, dan aku tidak memiliki kontak dengannya. Aku benar-benar tidak tahu di mana Wei Yong sekarang. Tolong, kamu jangan siksa aku lagi, oke? Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat dan berteriak pada Fendi Zanders. Selama kamu memberitahuku di mana Wei Yong berada, aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Wei Xiaotian. Dan Wei Xiaotian juga pingsan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mengertakkan gigi dan berkata, jika aku tahu di mana Wei Yong berada, aku pasti sudah memberitahumu, aku tidak perlu bertahan sampai sekarang, aku benar-benar tidak tahu di mana Wei Yong berada. Fendi Zanders memandang Wei Xiaotian di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, kamu benar-benar tidak tahu di mana Wei Yong berada. Saya benar-benar tidak tahu. Tanpa ragu-ragu, Wei Xiaotian menggelengkan kepalanya langsung ke arah Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ringan, tidak masalah jika kamu tidak tahu di mana Wei Yong berada, kamu dapat membantuku menemukan Wei Yong. Ada yang bisa saya bantu. Saya tidak bisa menghubungi Wei Yong sama sekali sekarang. Wei Xiaotian berteriak pada Fendi Zanders dengan putus asa. Masalahmu adalah kamu tidak bisa menghubunginya. Kamu bisa memberitahuku di mana Wei Yong berada, atau kamu bisa memberitahuku bagaimana menemukan Wei Yong. Kamu bisa memilih 2 cara. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Dan Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders di depannya, matanya penuh keputusasaan, saat ini dia agak bingung harus berbuat apa. Rumah Zhou Meng. Fendi Zanders memandang Wei Xiaotian yang tergeletak di tanah dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan ringan, Wei Xiaotian, kamu telah bersama Wei Yong selama bertahun-tahun, kamu adalah orang yang paling mengenal Wei Yong, jadi menurutku Wei Yong pasti punya sesuatu kelemahan, selama kamu bisa membantuku menemukan Wei Yong, aku akan melepaskanmu, jika kamu menolak untuk mengatakan apapun, maka kamu hanya akan disiksa sampai mati oleh orang-orang ini, jadi pikirkan sendiri. Kelemahan. Kata-kata Fendi Zanders sepertinya mengingatkan Wei Xiaotian, dan mata Wei Xiaotian berbinar. Benar, tahukah kamu apa kelemahan Wei Yong? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak tahu kelemahan apa yang dimiliki Wei Yong. Sepertinya kamu belum cukup tersiksa. Fendi Zanders mencibir, lalu berbalik dan keluar dari kamar tidur. Anak buah Su Yurou memasuki kamar tidur lagi, diikuti oleh ratapan menyakitkan Wei Xiaotian. Fendi Zanders, aku akan menceritakan semuanya padamu, jangan biarkan orang-orang ini menyiksaku. Beberapa menit kemudian, Wei Xiaotian tidak tahan lagi, dan berteriak pada Fendi Zanders di ruang tamu. Fendi Zanders tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Wei Xiaotian, lalu masuk ke kamar tidur. Sekarang kamu bisa memberitahuku, kan? Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaotian dengan lembut. Ya, aku akan menceritakan semuanya padamu, aku mohon, jangan biarkan orang-orang ini menyiksaku. Wei Xiaotian berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Katakan padaku, bagaimana kita bisa menemukan Wei Yong? Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaotian dengan lembut. Dan Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya dapat memberitahu Anda cara menemukan Wei Yong, bisakah Anda melepaskan saya selama saya memberitahu Anda? Belum, selama aku menemukan Wei Yong, aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, sebenarnya, tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku.
Saya tahu bahwa Wei Yong memanipulasi semua ini di belakang layar, jadi saya hanya perlu menemukan Wei Yong. Udang, aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Wei Xiaotian menatap Fendi Zanders. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang, itu akan menjadi jalan buntu pada akhirnya. Tapi jika dia bisa membantu Fendi Zanders menemukan Wei Yong, maka Fendi Zanders dan Wei Yong pasti akan berantakan. Dengan cara ini, saya masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi Wei Xiaotian tidak bisa mengetahuinya saat ini, lebih baik bertahan daripada menunggu kematian. Wei Xiaotian, kesabaranku terbatas. Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, jadi sebaiknya kamu cepat. Melihat keengganan Wei Xiaotian untuk berbicara dalam waktu yang lama, Fendi Zanders tidak bisa menahan cemberut dan mendesak. Panggil. Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, aku benar-benar tidak tahu di mana Wei Yong berada, tapi aku tahu ada cara bagimu untuk menemukannya. Wei Yong. Ada solusi. Fendi Zanders bertanya. Benar, Wei Yong berasal dari Rockefeller, jadi dia harus mencatat setiap akun, setiap transaksi, dan bahkan setiap kejahatan yang dia lakukan di Provinsi Zhonghai selama bertahun-tahun, dan barang-barang ini biasanya disimpan di hard drive. Wei Yong punya satu di tangannya, dan ada satu di markas Rockefeller. Wei Yong bertanggung jawab untuk mencatat pergerakannya dan menyinkronkannya ke markas Rockefeller, sehingga mereka yang ada di markas Rockefeller dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Wei Yong untuk Rockefeller. Berapa banyak manfaat yang didapat, dan markas Rockefeller juga nyaman untuk mengendalikan Wei Yong. Wei Yong berkata perlahan. Aku tahu hal ini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Karena ada terlalu banyak orang di Rockefeller, dan orang-orang ini hampir tersebar di seluruh dunia, bukanlah tugas yang mudah untuk mengelola orang-orang yang bertanggung jawab ini. Belakangan, Rockefeller mengusulkan metode ini. Apapun yang dilakukan penanggung jawab, itu harus dicatat di hard disk, sehingga orang di kantor pusat dapat memahami tindakan Anda. Zhou Ping juga membicarakan hal ini dengan Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1583. Bab 1583 Tian Yuanzong. Hard drive ini masih sangat penting bagi Rockefeller. Pasalnya hard drive ini tidak hanya mencatat tindakan bisnis para pemimpin Rockefeller, tetapi juga berisi semua bukti kriminal mereka. Begitu jatuh ke tangan seseorang yang berhati-hati, itu akan menjadi pukulan fatal bagi orang-orang yang bertanggung jawab tersebut. Kamu benar-benar mengetahui hal ini. Setelah Wei Xiaotian mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Apa hubungannya ucapanmu dengan menemukan Wei Yong? Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Wei Xiaotian, tapi bertanya langsung. Seperti ini. Seorang peretas meretas komputer Wei Yong setengah tahun yang lalu dan menyalin semua data di hard drive. Meskipun Wei Yong menemukan peretas tersebut melalui berbagai saluran dan membunuh peretas tersebut, namun peretas tersebut menjual data di hard drive tersebut. Sebelum dia meninggal, Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan berkata, ada hal seperti itu. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut. Karena Wei Yong melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga rahasia saat itu, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini, hanya beberapa orang kepercayaan Wei Yong dan saya yang tahu. Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Saat ini Fendi Zanders sepertinya sudah mengetahui cara menemukan Wei Yong. Setelah peretas memperoleh data, dia menjual data tersebut kepada 3 orang, 2 di antaranya telah ditemukan oleh Wei Yong, dan dia berhasil membunuh kedua orang tersebut dan mendapatkan kembali cadangannya, tetapi cadangan lainnya adalah Wei Yong. Mengambil kembali. Wei Xiaotian berhenti sejenak, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, data di hard disk ini sangat fatal bagi Wei Yong. Jika Anda ingin menemukan Wei Yong dengan metode normal, pada dasarnya tidak mungkin, tetapi jika Anda bisa mendapatkan hard drive cadangan terakhir sebelum Wei Yong, maka Wei Yong pasti tidak akan duduk diam dan mengambil inisiatif untuk menemukanmu, jadi tidakkah kamu bisa bertemu Wei Yong? Di mana hard drive cadangan terakhir? Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaotian dengan penuh semangat. Wei Xiaotian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan suara rendah, jika aku memberitahumu, bisakah kamu melepaskan aku? Aku tidak yakin apakah yang kamu katakan itu benar. Selama aku benar-benar bisa menemukan Wei Yong, aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders berbisik kepada Wei Xiaotian. Dan Wei Xiaotian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan berkata, saya harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Berhentilah bicara omong kosong, beritahu aku di mana hard drive cadangan terakhir berada, hidupmu tidak berharga di mataku, dan berbohong kepadamu tidak akan ada gunanya bagiku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Hard drive cadangan terakhir ada di tangan Tian Yuanzong. Wei Xiaotian berbisik kepada Fendi Zanders. Tian Yuanzong. Fendi Zanders langsung membeku setelah mendengar kata-kata Wei Xiaotian, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa Tian Yuanzong benar-benar akan terlibat dalam masalah ini. Fendi Zanders telah mendengar Ye Juechen berbicara tentang Tian Yuanzong. Sekte Zixiao, Sekte Suewe, Sekte Xuanmen, dan Sekte Tianyuan adalah 4 sekte utama seni bela diri Tiongkok kuno.
Keempat sekte ini bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga ketertiban seni bela diri Tiongkok kuno. Tapi yang tidak pernah diharapkan Fendi Zanders adalah Tian Yuanzong juga akan berpartisipasi dalam urusan Rockefeller. Apa yang sebenarnya terjadi? Fendi Zanders bertanya pada Wei Xiaotian dengan suara rendah. Kepala sekte Tianyuan adalah Chen Buwei, kepala keluarga Chen sebelumnya di Yanjing. Di permukaan, orang ini adalah ahli seni bela diri kuno, tetapi kenyataannya, keluarga Chen miliknya juga mengendalikan bisnis yang sangat besar. Kekaisaran. Kami memiliki kerjasama yang erat dengan Rockefeller, ketika putra Chen Buwei, Chen Wenzuo memperoleh hard drive cadangan Wei Yong melalui beberapa saluran, dan kemudian mengancam Wei Yong dengan hard drive ini. Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Lalu apa? Fendi Zanders terus bertanya. Jika itu orang biasa lainnya, Wei Yong pasti akan langsung menyingkirkannya, tapi sayangnya, kekuatan Chen Buwei terlalu menakutkan. Wei Yong sangat takut pada orang-orang Tian Yuanzong, jadi dia hanya bisa membiarkan Chen Wenzuo melakukannya. Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan berkata. Tetapi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya dengan lembut, kalau begitu, apakah hard drive ini ada di tangan Chen Buwei atau Chen Wenzuo? Itu seharusnya berada di tangan Chen Wenzuo. Jawab Wei Xiaotian. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Xiaotian, ekspresi wajahnya sedikit melembut. Lagi pula, jika hard drive itu ada di tangan Chen Buwei, maka Fendi Zanders tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Kalian pasti tahu kalau Chen Buwei adalah seorang ahli bela diri kuno yang bisa setenar Ye Jue Chen, dan Fendi Zanders sama sekali bukan Chen Buwei. Lawan Wei. Selama bertahun-tahun, Chen Wenzuo telah menggunakan hard drive ini untuk mengendalikan Wei Yong. Ini juga merupakan penyakit jantung terbesar Wei Yong. Wei Yong juga telah mencoba berbagai metode untuk mendapatkan kembali hard drive tersebut, tetapi semuanya gagal. Titik petik 2. Wei Xiaotian berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika Anda benar-benar ingin menemukan Wei Yong, maka Anda hanya dapat menemukan hard drive ini terlebih dahulu. Selama Anda memberitahu Wei Yong bahwa hard drive tersebut ada di tangan Anda, maka Wei Yong pasti akan menemukanmu atas inisiatifnya sendiri. Di mana hard drive ini? Fendi Zanders memandang Wei Xiaotian dan bertanya. Hard disk ini seharusnya milik keluarga Yanjing Chen sekarang. Saya mendengar dari Wei Yong bahwa keluarga Chen memiliki ruang rahasia, dan ada banyak bukti yang disimpan di ruang rahasia ini. Keluarga Chen mengandalkan bukti-bukti ini untuk mengendalikan orang di luar, tapi ruang rahasia ini tidak bisa dimasuki oleh orang biasa, tidak hanya dijaga oleh para pejuang, tapi juga dipersenjatai dengan senjata di tangan mereka. Kecuali ahli bela diri kuno secara pribadi mengambil tindakan, sulit untuk memasuki ruang rahasia ini. Wei Yong juga mencoba banyak kali saat itu. Wei Xiaotian memandang Fendi Zanders dan berkata. Wei Yong tidak bisa sukses, bukan berarti aku tidak bisa sukses. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Sekarang aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Wei Xiaotian berbisik kepada Fendi Zanders. Kamu harus tetap di sini dengan jujur untuk saat ini. Setelah aku menemukan Wei Yong, aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wei Xiaotian perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, menarik napas dalam-dalam, dan tidak berbicara. Wei Xiaotian tahu di dalam hatinya bahwa hidupnya ada di tangan Fendi Zanders, dia hanya bisa memilih untuk patuh, dia tidak punya hak untuk tawar-menawar sama sekali dengan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mengetahui tentang hard drive dari Wei Xiaotian, dia langsung meninggalkan rumah Zhou Meng. Wei Xiaotian diawasi oleh orang-orang dari Suyurou, jadi Fendi Zanders tidak perlu khawatir Wei Xiaotian akan melarikan diri. Akhir bab ini. Bab 1584. Bab 1584 lakukan sendiri. Setelah tiba di rumah, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur sambil berpikir lama. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk menyerang keluarga Yanjing Chen. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah lama berada di kota Nanyuan, yang dia inginkan hanyalah menemukan Wei Yong dan mencari tahu bagaimana orang tuanya meninggal tahun itu. Kini kesempatan terbaik ada di hadapannya, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menjawab telepon. Tuan Fang, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Yanjing Chen? Fendi Zanders bertanya langsung. Keluarga Yanjing Chen. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, mengapa Anda berpikir untuk bertanya tentang keluarga Chen? Sekarang keluarga Chen memiliki sesuatu yang sangat penting bagi saya, dan saya ingin mendapatkannya. Fendi Zanders menjelaskan. Jadi ini ya. Fang Zihua menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, menurut apa yang saya ketahui tentang keluarga Chen sangat kuat karena didukung oleh Tian Yuanzong, dan dapat dianggap sebagai salah satu keluarga besar terbaik di Yanjing. Jika muda Tuan Zanders seharusnya tidak semudah itu bagimu berurusan dengan keluarga Chen. Saya tidak berencana berurusan dengan keluarga Chen, saya hanya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Jika ini masalahnya, maka kita hanya punya 2 pilihan.
Kita bisa langsung bernegosiasi dengan keluarga Chen untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan, Tuan Sanders, melalui jalur normal, atau kita bisa menemukan cara untuk mendapatkan apa yang kamu perlukan, Tuan Sanders. Curi barang-barangmu. Fang Zihua menganalisis dengan lembut. Kalau begitu, apakah kamu kenal kepala keluarga Chen? Fendi Sanders buru-buru bertanya. Saya tahu, tapi saya tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan dari keluarga Chen, Tuan Sanders. Jika itu tidak terlalu penting bagi keluarga Chen, saya bisa maju dan berbicara dengan keluarga Chen. Jawab Fang Zihua. Yang aku butuhkan adalah bukti kriminal Wei Yong. Fendi Sanders berkata dengan suara rendah. Ini. Fang Zihua jelas merasa malu ketika dia mendengar kata-kata Fendi Sanders, dan berkata dengan lembut, Tuan Sanders, karena ini adalah hal yang sangat penting, saya rasa keluarga Chen tidak akan memberikannya kepada kita dengan mudah. Bayar harga yang sangat tinggi. Yang saya khawatirkan sekarang adalah jika kita langsung bernegosiasi dengan keluarga Chen, apakah kita akan mulai panik? Bukan saja kita tidak akan mendapatkan barangnya, tapi juga akan membuat keluarga Chen waspada. Kata Fendi Sanders setelahnya. Berpikir sejenak. Itu juga mungkin. Fang Zihua sedikit mengangguk. Lupakan saja. Karena saluran normal tidak berfungsi, sebaiknya aku mencobanya sendiri. Mungkin aku bisa mencuri barang dari keluarga Chen. Fendi Sanders berkata setelah berpikir sejenak. Tuan Sanders, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Fang Zihua bertanya dengan nada terkejut. Sekarang situasi ini hanya bisa saya tangani secara pribadi, saya tidak bisa mempercayai orang lain. Fendi Sanders menjawab dengan ringan. Fang Zihua di sisi lain telepon bertanya dengan lembut setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Sanders, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk saya, maka Anda dapat membantu saya menyelidiki keluarga Chen. Menurut informasi yang saya miliki diterima, bukti Wei Yong seharusnya ada di ruang rahasia keluarga Chen, tapi saya tidak tahu dengan baik situasi spesifik dari ruang rahasia ini, tolong bantu saya mencari tahu lokasi spesifik dari ruang rahasia ini terlebih dahulu. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Jawab Fang Zihua. Oke, kalau tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Fendi Sanders berkata dengan lembut. Bagus. Fang Zihua menjawab Fendi Sanders dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Fendi Sanders menghela nafas panjang. Saat ini, Fendi Sanders tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifik keluarga Chen, jadi Fendi Sanders tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Saya harap Fang Zihua dapat menyelidiki beberapa petunjuk berguna. Fendi Sanders menghela nafas pelan, lalu bangkit dan bersiap untuk kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Jingle bell. Tapi saat ini, ponsel Fendi Sanders tiba-tiba berdering. Fendi Sanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar nada dering ponselnya, lalu mengambil ponselnya untuk melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Qin Lan yang meneleponnya, jadi dia langsung menghubungkan ponselnya. Fendi Sanders, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak menjawab semua panggilan yang aku lakukan padamu? Qin Lan berteriak dengan nada sangat bersemangat. Kak, apakah kamu masih malu untuk mengatakannya padaku? Aku sudah meneleponmu berkali-kali sebelumnya, kenapa kamu tidak menjawabnya? Fendi Sanders menjawab tanpa daya. Itu karena aku punya urusan serius. Balas Qin Lan. Kalau kamu bisa punya bisnis yang serius, tidak bisakah aku punya bisnis yang serius? Fendi Sanders menjawab dengan mulut melengkung, lalu melanjutkan bertanya, kapan kamu berencana untuk kembali? Saya mungkin tidak dapat kembali untuk saat ini. Jawab Qin Lan ringan. Itu bagus, aku jauh lebih bersih tanpamu di sini. Fendi Sanders berkata sambil tersenyum. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu sekarang. Qin Lan sedang tidak ingin berdebat dengan Fendi Sanders saat ini, dan berkata langsung. Kamu sangat kuat, kamu masih membutuhkan bantuanku. Fendi Sanders menjawab sambil tersenyum. Oh, aku serius. Qin Lan berteriak tanpa daya. Fendi Sanders tahu bahwa Qin Lan di sisi lain telepon tampak sangat cemas, jadi dia berkata dengan lembut, oke, apa yang kamu bicarakan? Datanglah ke Yanjing besok dan berpura-pura menjadi pacarku. Kata Qin Lan. Berpura-pura menjadi pacarmu lagi. Fendi Sanders terdiam ketika mendengar kata-kata Qin Lan, dan kemudian langsung menolak, kakak, aku telah meneliti bagaimana menemukan Wei Yong baru-baru ini, aku benar-benar tidak punya waktu untuk membantumu berpura-pura menjadi pacar, kamu masih carilah orang lain. Aku hanya mengenalmu sebagai lawan jenis, di mana aku bisa menemukan orang lain. Qin Lan menjawab dengan mulut kecil, dan kemudian melanjutkan, kamu bisa menunggu untuk berurusan dengan Wei Yong, tapi kamu harus datang dan membantuku mementaskan drama. Aku tidak akan pergi, aku tidak punya waktu. Fendi Sanders menolak lagi. Kamu tidak bisa datang. Qin Lan tampak sedikit bersemangat dan berteriak. Kenapa? Aku tidak punya saudara dan tidak punya alasan denganmu. Kenapa aku harus berpura-pura menjadi pacarmu sepanjang waktu? Fendi Sanders berteriak tak berdaya.
Fendi Sanders, masalah ini sangat penting bagiku, kenapa kamu tidak memperlakukanku sebagai bantuan saja? Kinlan sepertinya menyadari bahwa sikapnya barusan agak buruk, jadi nada suaranya jelas jauh lebih lembut. Akhir bab ini. Bab 1585. Bab 1585 keluarga Yan Jingqin. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Karena dia sudah mengenal Kinlan begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Kinlan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Kamu bisa memintaku membantumu jika kamu mau, tapi kamu harus memberitahuku dengan jelas apa yang terjadi. Jika kamu memintaku untuk berpura-pura menjadi pacarmu lagi dan membantumu menyingkirkan kencan butamu, maka aku benar-benar tidak punya waktu luang. Fendi Sanders berkata dengan ringan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kinlan di sisi lain telepon berkata dengan suara rendah, benar, saya baru-baru ini tinggal bersama kakek saya di rumah sakit. Kakek saya sakit, dan kondisinya sangat serius. Menurut ketingkat medis saat ini dia mungkin tidak akan hidup lama. Dia mengkhawatirkan kejadian seumur hidup saya, berharap bisa bertemu pacar saya sebelum dia meninggal. Saya berbohong bahwa saya punya pacar karena saya tidak ingin kakek saya khawatir, jadi saya berikan telepon yang kamu buat. Jadi ini ya. Setelah mendengarkan kata-kata Kinlan, Fendi Sanders mengerti apa yang sedang terjadi. Fendi Sanders, masalah ini sangat penting bagiku, jadi bisakah kamu datang dan membantuku? Kinlan bertanya dengan tulus. Di mana tadi kamu bilang rumahmu? Fendi Sanders tiba-tiba bertanya. Yanjing, ada apa? Jawab Kinlan. Rumahmu di Yanjing. Fendi Sanders berseru, lalu melanjutkan, jika Anda benar-benar ingin saya membantu Anda bisa, tetapi Anda juga harus membantu saya. Sedang sibuk apa? Kinlan bertanya. Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas melalui telepon. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita berdua bertemu. Fendi Sanders berkata dengan lembut. Baiklah, kalau begitu kamu bisa datang langsung ke Yanjing besok, aku akan menunggumu di Yanjing. Jawab Kinlan. Bagus. Fendi Sanders setuju, lalu langsung menutup telepon. Baru saja Fendi Sanders tidak menyadari bahwa Kinlan sebenarnya dari Yanjing, dan jika tidak ada panggilan Kinlan, Fendi Sanders sendiri berencana untuk pergi ke Yanjing, lagi pula, keluarga Chen ada di Yanjing. Fendi Sanders sangat menyadari kemampuan Kinlan, dan Kinlan berasal dari Yanjing, jadi Fendi Sanders memutuskan untuk membantu Kinlan terlebih dahulu, dan kemudian meminta Kinlan membantunya menyelidiki situasi keluarga Chen. Dengan cara ini, Fendi Sanders tidak hanya dapat membantu untuk Kinlan, itu akan jauh lebih nyaman baginya. Memikirkan hal ini, Fendi Sanders langsung menelepon Su Yurou, dan meminta Su Yurou untuk menjaga Song Feiyu dan Wei Xiaotian, lalu meminta Su Yurou untuk memesan sendiri tiket pesawat ke Yanjing. Setelah berbicara di telepon dengan Su Yurou, Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, dan menelepon Xia Wanqing lagi. Mungkin karena kejadian yang terjadi di rumah Xia Wanqing itulah Fendi Sanders menjadi tidak selami sebelumnya saat menghadapi Xia Wanqing. Halo. Suara Xia Wanqing terdengar. Saudari Wanqing, saya mungkin akan pergi ke Yanjing besok, dan saya tidak yakin kapan saya akan kembali, jadi saya akan menyerahkan Clubhouse Huatian dan kasino kepada Anda. Jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Telepon. Fendi Sanders berkata dengan lembut. Oke, tidak masalah. Xia Wanqing menjawab dengan tenang. Juga. Itu yang terjadi di rumahmu sebelumnya. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kuharap kamu tidak marah. Setelah memikirkannya sebentar, Fendi Sanders berkata dengan lembut. Aku sudah melupakannya, jadi jangan khawatir. Xia Wanqing berkata dengan ringan. Itu bagus. Fendi Sanders menghela nafas panjang, lalu melanjutkan, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon. Bagus. Xia Wanqing menjawab Fendi Sanders dengan acuh tak acuh, lalu langsung menutup telepon. Bandara Yanjing. Seorang wanita jangkung dan menawan berdiri dengan tenang di ruang tunggu bandara, sepasang mata indahnya tertuju ke pintu keluar, seolah sedang menunggu seseorang. Dan wanita ini tidak lain adalah Kinlan. Hari ini, Kinlan mengenakan t-shirt tali ikat putih. Dadanya penuh dan sangat menarik, seolah-olah dia akan menembus belenggu pakaiannya kapan saja. Tubuh bagian bawahnya adalah rok mini, dan kakinya yang ramping dan indah ditutupi dengan stoking hitam. Mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam. Sosok Kinlan sangat tinggi dan seksi, berdiri di tengah kerumunan seperti pemandangan yang indah, namun pria manapun yang melewati Kinlan tanpa sadar akan menoleh dan lebih memandangnya. Setelah beberapa waktu, Kinlan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Dia tahu Fendi Sanders harus segera turun dari pesawat. Fendi Sanders belum pernah ke Yanjing sebelumnya, dan Yanjing masih sangat jauh dari kota Nanyuan, jadi dia terbang seharian penuh sebelum akhirnya tiba di Yanjing. Setelah turun dari pesawat, Fendi Sanders melirik sekilas ke orang-orang di aula bandara, dan kemudian melihat Kinlan yang menakjubkan dan cantik berdiri di tengah kerumunan. Tidak mungkin, wanita Kinlan ini benar-benar terlalu cantik, apakah itu sosok atau penampilannya, dia pasti bisa dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik, bahkan jika dia ditempatkan di bandara yang penuh keindahan, dia bisa dianggap sebagai yang terbaik. Keberadaan yang paling mempesona.
Fendi Zanders. Kinlan juga sepertinya telah melihat Fendi Zanders, jadi dia berteriak pada posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders berjalan langsung ke sisi Kinlan, lalu berkata sambil tersenyum, saya telah melakukan perjalanan jauh untuk membantu Anda. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya setelah itu selesai? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu aku bantu? Kita berdua harus mendapatkan apa yang kita butuhkan dan tidak saling berhutang, kan? Jawab Kinlan ringan. Mengapa kamu begitu realistis, Nona? Tidak peduli apa, aku datang jauh-jauh untuk membantumu. Fendi Zanders berkata kepada Kinlan dengan suara yang tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena kamu yang memintaku, kamu tidak akan datang ke sini. Kinlan berkata dengan ringan. Fendi Zanders memandang Kinlan dan tidak tahu harus berkata apa. Oke, bisakah kamu memberitahuku sekarang, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kinlan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Ada banyak orang di sini, ayo cari tempat yang tenang untuk ngobrol. Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Kinlan. Bagus. Kinlan mengangguk, lalu keluar dari bandara bersama Fendi Zanders. Setelah keluar dari lobi bandara, Fendi Zanders dan Kinlan mendatangi mobil. Karena Kinlan khawatir penampilan Fendi Zanders akan gagal, dia perlu menjelaskan beberapa hal kepada Fendi Zanders terlebih dahulu. Dia datang menjemput Fendi Zanders sendirian kali ini. Fendi Zanders duduk di kursi kopilot, menoleh untuk melihat ke arah Kinlan, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Anda berasal dari Yanjing. Saya keluarga Yanjing Qin. Kinlan belum pernah memberitahu Fendi Zanders identitas aslinya sebelumnya, dan kali ini dia tidak berniat untuk terus menyembunyikannya.